Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yudhil Tebun, NIM 211500002. Saya dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Program Studi Biologi Universitas Kristen Arta Wacana Kupang semester 4. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang angiospermae. Langsung saja kita masuk pada materi. Yang pertama yaitu angiospermae. Angiospermae berasal dari dua kata, yaitu angios yang mempunyai arti tertutup, sedangkan spermae yang mempunyai arti yaitu biji. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa angiospermae merupakan golongan tumbuhan yang dapat menghasilkan biji, serta dilindungi dengan karpel atau daun buahnya serta pembuahannya ganda. Pada ciri utama yang dimiliki angiospermae adalah bakal biji yang berada di dalam megasporofil yang kemudian termodifikasi menjadi daun buah, sehingga membuat serbuk sari harus menembus jaringan dari daun buah supaya dapat mencapai bakal biji dan juga membuahi ovum. B. Ciri-ciri angiospermae. Hampir semua tumbuhan angiospermae memiliki bunga, dan jika dibandingkan dengan yang lain, tumbuhan angiospermae memiliki jenis spesies paling banyak, yaitu lebih kurang sekitar 300.000 spesies. Pada perbandingan ciri tumbuhan dikotil dan monokotil, pada tumbuhan dikotil itu memiliki 2 kotiledon pada pertulangan daun menyirip atau menjari, mempunyai berkas pengangkut melingkar. Kambiumnya memiliki berkas pengangkut melingkar, dan bagian bunga kelipatan 2, 4, atau 5, dan memiliki akar tunggang. Pada perbandingan ciri tumbuhan monokotil, yaitu milik 1 kotiledon, pertulangan daun sejajar dan melingkung, kambium tidak ada, dan berkas pengangkut tersebar atau tidak beraturan. Pada bagian bunga kelipatannya 3 dan akar memiliki akar serabut. C. Klasifikasi angiospermae. Pada kelas monokotil, ciri utama tumbuhan monokotil adalah akar berbentuk serabut, batang berluas-luas, tidak berkambium, pertulangan daun sejajar atau melengkung, bagian-bagian bunga berjumlah 3 atau kelipatannya, memiliki 1 kotiledon atau keping lembaga. Beberapa contoh famili dan kelas monokotil, yaitu yang pertama itu Siciliae. Contohnya Lilium longiflorum, atau yang bisa dikenal dengan lili gereja, Gloria superba atau kembang telang. Pada kelas yang kedua itu Amaryllidaceae, contohnya Agave sisalana atau sisal, Agave cantala atau cantala. Yang ketiga itu Poaceae, contohnya Oryza sativa atau padi, siamais atau jagung, Andropogon sorghum atau kantel, Panicum miliaceum atau jewau. Yang berikut pada kelas dikotil. Ciri utama tumbuhan dikotil adalah akar berbentuk tunggang, batang bercabang dan berruas-ruas, berkambium, letak berkas pengangkut teratur, tipe berkas pengangkut kolateral terbuka, pertulangan daun menyirip atau menjari, bagian-bagian bunga kelipatan 4, 5 atau kelipatannya memiliki 2 keping lembaga atau kotiledon. Beberapa contoh tumbuhan dalam famili kelas dikotil. Yang pertama Euphorbiaceae, contohnya Manihot utilissima, atau singkong Hevea brasiliensis para atau karet. Yang kedua itu Moraceae, contohnya Ficus benjamina atau beringin, Artocorpus integra atau nangka, Artocorpus communis atau kelui. Pada reproduksi angiospermae, pada bagian D itu reproduksi angiospermae. Nah, pada reproduksi angiospermae itu memiliki mikrosporangium dan mikrosporogenesis. Nah, mikrosporangium
merupakan tempat berlangsungnya proses perkembangan gametofit jantan. Pada tumbuhan angiospermae umumnya mempunyai 4 mikrosporangia atau tetrasporangiat. Yang berikut yaitu megasporangium dan megasporogenesis. Pada proses perkembangan gametofit betina yang terjadi di dalam ovulum atau bakal biji, pada angiosperma di dalam ovulum terdapat dua atau lebih ovulum. Nah, pada tiap ovulum terdiri dari nucellus, integumen, kalaza, dan funiculus. Berikut polinasi pembuahan dan embryogenesis. Pada pembuahan adalah persatuan antara sel gamet jantan dengan inti sel telur menghasilkan zigot. Sebelum terjadi proses pembuahan, serbuk sari yang berasal dari antera yang masak harus jatuh di dalam kepala putik melalui proses penyerbukan. Nah, yang dapat kita ketahui itu siklus hidup angiospermae. Pada siklus hidup angiospermae itu terdapat kantung polen yang berada atau kantung polen atau serbuk sari akan bermeiosis atau terjadi pembelahan sehingga akan terjadi mikrospora. Pembagiannya menjadi mikrospora atau sel telur pada sel telur jantan yang kita ketahui adalah butir polen. Butir polen akan berkembang menjadi tabung polen. Nah, pada ovulum di dalam ovari atau yang kita kenal dengan sel telur pada sel telur betina, yaitu sel akan berkembang jadi mikrospora, akan menjadi pembelahan sehingga pembelahan dari 2 sel dan menjadi 4 sel, dari 4 sel menjadi 2 sel yang masak, terjadi mitosis, terjadi pembelahan mitosis sehingga akan terjadi pada sel tempat endosperma terbentuk telur. Pada haploidnya akan terbentuk sel telur. Nah, pada sel telur itu yaitu irisan ovul akan menjadi irisan ovul. Nah, pada butir polen yang berkembang menjadi tabung polen itu akan masuk ke dalam irisan ovul. Tabung polen itu akan masuk ke dalam ovul. Nah, pada pembuahan akan terjadi pembuahan ganda sehingga akan terbentuklah kulit, biji embrio dan endosperma dan akan berkembang hidup menjadi kecambah dan menjadi sporofit dewasa. Bagian E yaitu manfaat angiospermae. Beberapa pada yang contoh tumbuhan angiospermae ini diantaranya yang dapat kita ketahui yaitu durian, jambu, mangga, rambutan, apel, pir, tomat, terong, jagung, pepaya, semangka, stroberi, alpukat, kelengkeng, anggur, kunyit, jahe, lengkuas, temulawak, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, kentang, ubi jalar, cocor bebek, bunga mawar, pegagang, kemeset, rotan, bambu, jati, meranti, dan kaktus. Nah, pada tumbuhan-tumbuhan ini juga punya manfaatnya masing-masing, yaitu yang sebagai sumber makanan yang mengandung karbohidrat, itu contohnya pada tumbuhan padi. Yang kedua sebagai sumber protein, yaitu yang terdapat pada kacang hijau. Yang ketiga sebagai sumber lemak, yaitu kelapa. Sebagai sumber vitamin dan mineral, yaitu tomat. Sebagai yang kelima sebagai bahan sandang atau pakaian, yaitu kapas. Yang keenam sebagai bahan pemberi rasa nikmat pada makanan atau minuman, yaitu kopi. Yang ketujuh itu sebagai bahan bangunan, contohnya itu bahan jati. Sekian dari hasil presentasi saya dan